sejarah berdirinya Keraton Gunung Kawi ini, Pak? Begini ceritanya, Keraton Gunung Kawi asal mulanya dari Mataram. Iya, masih dari Bu Sendok, ini kerabatnya Bu Sendok. Dulunya namanya Prabu Kameswara kedua. Prabu Kameswara kedua. Kemudian beliaunya istilahnya di sini punya gelar nama tersendiri, namanya Eyang Tunggul Manik. Banyak berita-berita atau info-info yang menyimpang dari nggak sesuai dengan faktanya lah, Pak. Betul. Itu menurut jenengan atau menurut warga setempat sini gimana? Setelah mendengar berita info seperti itu? Ya begini kan ceritanya, dari luar negeri, luar kota, bahkan orang-orang dari jauh-jauh itu kan kedengarannya di Gunung Kawi katanya cari pesugihan. Hari pulau mereka lho, Pak. Tadi pasar. Itu. Tadi di mana? Nggih. Apa? Minggu ini. Nggih. Pasar. Gambaran. Sindu. Napa ini? Itu namanya sindu. Sindu napa? Ini tempat itu yang piano kan. Oh, Uden nggih, Uden. Sindu. Mriki ya, Pak? Sepi ya? Kene ya. Oke, Gus. Gini apa nak? Ini Mas. Nggih. Ini apa nak? Dika, Pak? Nggih. Ini ya? Iya, Oke. Keraton Gunung Kawi. Oke,
sudah sampai di keraton ya teman-teman. Keraton Gunung Kawi. Pak, Nun sewu. Mungkin ada yang dibantu. Monggo. Nggih. Tenun. Nanti pelajari untuk ceritanya di sini. Niki Ini ceritanya alurnya sini. oh ceritanya. Nggih. Nggih, Pak. Karena harus izin dulu ke Mbah Narko. Mantap kok. Nggih, mantap. Ngaten nggih. Nggih. Nanti untuk masalah masuknya nanti aja. Nggih. Itu Mbah Narko. Langsung nggih. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Gunung Kawi, Keraton Gunung Kawi, guys. Ini kita sudah sampai, langsung eksekusi Pak Juru Kunci, Pak Narko. Ya, Pak Narko nih. Iya. Pak Narko. Pak Narko. Oke, siap. Cukup berani. Oh, niki nih. Itu enten nih kok. Nun sewu. Saking Mbah sinten? Mbah ini Pak Narto. Pak Narto. Nggih, Pak. Helmi, Pak. Pak niki saya boleh tanya pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa nggih? Bahasa Indonesia. Nggih. Saya pengen tahu sejarah berdirinya Keraton Gunung Kawi ini, Pak. Begini ceritanya, Nggih. Keraton Gunung Kawi asal mulanya dari Mataram. Mataram. Iya, masih dari Bu Sendok, ini kerabatnya Bu Sendok. Nggih. Dulunya namanya Prabu Kameswara kedua. Prabu Kameswara kedua. Nggih. Kemudian beliaunya istilahnya di sini punya gelar nama tersendiri, namanya Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Nggih. Ceritanya. Kemudian di sini ada 3 pengikutnya, ada makam 3 yang di bawah ini, namanya Eyang Hamid, Eyang Joyo, dan Eyang Broto. Itu termasuk pengikut dari Mbah Eyang Tunggul Manik dan Tunggul Wati sini. Pengikut di Nggih. Di sini nih tua. Di sini mulai tahun 1115. sesepuhnya ini. Sesepuhnya sih. Dari dengan Mbah Jugo itu jauh, beda 600 tahun. Kalau Mbah Jugo makam yang di bawah itu dari kan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Dari Pangeran Diponegoro. Cucu kandung langsung ya? Iya, kalau Mbah Jugo itu. Dan nama muridnya Mbah Raden Mas Imam Sujono itu pun dia meninggalnya tahun 1871. 1871. Yang disebut Kiai Zakaria kedua yang ada di Pesarean Gunung Kawi situ. Oh. Jadi beliau situ termasuk ada mitos tersendiri yang dia nanam pohon Dewandaru itu, yang kadang-kadang ditunggu oleh pengunjung-pengunjung. Ada keyakinan katanya dapat buah, dapat daun, dan orang-orang simpen situ. Itunya itu ya cuma mitos saja, semuanya kepada yang Maha Kuasa. Pada Gusti Allah itu. Terus tadi yang 1801 871. 871 Ya, itu Mbah Yang Jugo itu. Kalau yang Mbah Manik, Mbah Yang Tunggul Manik dan Tunggul Wati ini 1115. 1115. Iya, sebelum adanya kerajaan Singosari Majapahit. Ini masih asal kerajaan Mataram. Oh, awal-awal dulu. Iya, Islam belum masuk. Islam belum Islam kan sudah kerajaan Jini Majapahit. Majapahit, Batah itu. Iya. Dan dulu itu mayoritas agamanya Hindu. Iya, Hindu sebetulnya ini masih ya sudah aliran kejawen. Dianya ya sudah ngerti ya, kita berbakar dupa, maka pakai kembang gitu loh.
Nggih. Tapi belum dikatakan agama Hindu kalau Mbah ini. Jadi masih pakai aliran kejawen itu loh. Masih aliran kejawen. Ya. Oke. Terus jadi di sini ada 3 makam. Iya ya, sebetulnya 5 makamnya 5 Iya. yang 2 itu namanya Mbah Tunggul Manik dan Tunggal Wati yang di belakang itu. Kemudian yang di bawah itu 3 itu pengikutnya. Yo yang di depan itu. Ya di depan itu Iya. pengikutnya. Heeh. Namanya Eyang Hamid, Eyang Joyo dan Eyang Broto. Oke. Itu kalau orang zaman kerajaan cantrik-cantrik beliau Oke. pengikutnya. Nggih Pak Iya. ya. Terus dulu itu mungkin jenengan bisa menceritakan kejadian waktu wafatnya beliau sehingga sampai saat ini dipercaya bagi masyarakat, bagi bukan masyarakat sini aja tapi Ya, kita dari mana-mana. penjuru Ya, dunia itu. dunia itu gimana Pak? Ya begini ceritanya, Iya. waktu di kerajaan Mataram pada saat dulu itu umpamanya mau runtuh, jadi banyak istilahnya rakyatnya termasuk ada yang kekurangan pangan, kekurangan sandang gitu, bahkan kena musibah kalau zaman dulu katanya begebluk gitu. Nggih Pak Gebluk. Kemudian sempatlah beliau itu namanya Prabu Kameswara kedua itu meditasi, jadi meninggikan diri kepada Sang Hyang Pencipta, Nggih. yang termasuk zaman sekarang Gusti Allah gitu. Nggih. Dapatlah petunjuk, disuruh beliaunya hijrah mencari ereng-erenge Gunung Kawi yang ngidul ngetan gitu bahasa Jawanya. Ngidul ngetan Ngidul itu ngetan ya, ngidul itu selatan, Iya, ngetan itu timur. maksudnya gimana? Itu disuruh pergi. Istilahnya beliau itu disuruh musafir, carilah tempat, pergilah kamu umpama gitu arah ngidul ngetan, carilah namanya Gunung Kawi gitu. Oke. Kemudian ketemulah di sini. Jadi asalnya beliau itu dari mana asli? Dari Mataram. Dari Mataram asli. Mataram ya, asli. Akhirnya ke hijrah ke ke Gunung Kawi Jawa Timur ini. Ya akhirnya sampai beliau wafat ya di Iya sini. sampai di sini. Di sini gini beliaunya kan udah kerajaan Mataram itu udah runtuh waktu itu. Ya. Terus Mataram runtuh berdirilah di Singosari sini di Kediri kan. Oh ya. Kerajaan Toho itu. Heeh. Kemudian beliau di sini meneruskan, misalnya melanjutkan sisa-sisa hidup beliau itu di sini sambil mandito bergelar yang Tunggul Manik dan Tunggul Wati sini gitu loh. Kemudian banyaklah ya pendatang, orang-orang kepada datang, kadang-kadang ya nolong orang, itulah terkenal lah. Ada orang yang minta begini, minta gini. Ada cerita dulu, sempat ada cerita kelebihannya yang Tunggul Manik Tunggul Wati ini sempat nanam singkong sore ini ditancap, besok sudah bisa dipanen. Oh. Itu kelebihan. Langsung. Iya, makanya nanam pisang sore begini, terus pagi hari sudah bisa dipetik, sudah panen. Makanya banyaklah pengunjung-pengunjung yang ngalah berkah ke sini waktu itu gitu. Ya kedua zaman dulu kan istilahnya larang sandang pangan. Iya. Jadilah begitu, akhirnya terdengar sampai dari mana-mana, banyaklah orang-orang istilahnya ngalah berkah ke sini. Minta pertolongan kepada yang Tunggul Manik Tunggul Wati itu. Kemudian terjadilah katanya di sini sekitar sini ini murah sandang dan murah pangan. Murah sandang dan Murah pangan. Beliau sampai meninggalnya ya di sini, nanti dimakamkan yang di belakang itu. Tapi dia ada praktek khusus selain ini kan, ini padepokannya di Sanggar Pamujan yang atas itu tempat meditasinya. tempat meditasinya di Ya, atas. yang ada itu yang ada patung kuda itu. Oh iya. Itu patung kuda itu betulnya itu menggambarkan Mbah Jugo yang di bawah itu juga sempat sini, kalau dari bawah ke sini itu naik kuda. Oh naik kuda. Iya, menemui beliaunya ini sempat ziarah ke sini itu Mbah Jugo itu pakai kuda. Makanya di atas itu dibikinlah patung kuda. Patung kuda. Nggih. Terus Mengapa di sini kok ada banyak agama gitu? nggih. Jadi yang Tunggul Manik Tunggul Wati itu tidak mandang suku, ras dan agama. Dia punya keyakinan kejawen itu dari mana saja selalu diterima. Bahkan itu orang Kristen, Hindu, Buddha, termasuk Konghucu, semuanya Islam diterima di sini. Orang-orang ngalah berkah gitu loh. Mengapa orang-orang gini akhirnya orang-orang yang ziarah ke sini merasa dapat rezeki?
berapa usahanya lancar gitu, yang jamaah Kristen yang bikin gereja sana. Kemudian yang jamaah Hindu bikin pura besar di belakang itu. Terus bikin wihara ini yang Buddha Konghucu, kelenteng lengkap. Jadi sini ada 5 agama itu ada tempat ibadahnya. Jadi nggak milih-milih ya. Sampai sekarang pun sama guyub rukunnya, tiap ada hari-hari besar dari mereka saling mendukung, saling membantu. Untuk pendatang yang berziarah ke sini itu dari yang paling jauh dari mana, Pak? Kalau jauh ya ini tadi orang Medan, tadi Bukit Tinggi, yang tadi itu yang mobil itu tadi orang Bukit Tinggi. Yo orang mana-mana, bahkan sampai Singapura, sampai Malaysia, luar negeri, Jepang banyak. Ya turis-turis. Iya. Mancanegara banyak. Kalau tiap hari kalau orang Lampung, Sumatera, Kalimantan sudah banyak orang-orang Sulawesi tiap hari. Dan ini pas bulan puasa masih sepi, oleh habis lebaran ini rame lagi ya Pak ya. Oke, apalagi Pasuruan itu. Suro itu sebulan penuh rame. Selama sebulan. Iya, sebulan. Kalau bulan Suro itu kan banyak berita-berita atau info-info yang menyimpang dari nggak sesuai dengan faktanya lah Pak. Betul. Itu menurut jenengan atau menurut warga setempat sini gimana? Setelah mendengar berita apa info seperti itu? Ya begini kan ceritanya, dari luar negeri, luar kota, bahkan orang-orang dari jauh-jauh itu kan kedengarannya di Gunung Kawi katanya cari pesugihan itu. Sebetulnya ya tidak, di sini orang cukup hanya berdoa sesuai suku ras dan agamanya masing-masing. Kalau ini adat kejawen memang ada ya, kadang-kadang orang bawa kembang, bawa dupa itu adatnya bawa itu. Masalah kalau korban pakai tumbal itu tidak ada ya, ada sama sekali. Kadang-kadang di sini ada orang syukuran, mereka yang sudah berhasil dan bikin tumpeng selamatan, nasi kabuli itu nasi kuning, ada yang motong kambing, itu mereka yang rasa syukur di sini. Dia usahanya bisa maju lancar, termasuk pengusaha besar yang ada di Indonesia, di Jakarta itu. Itu atas kemauan sendiri ya, maksudnya membawa sendiri. Seperti itu kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri ya. Iya, dia merasa bersyukur ada rezeki lah. Ya termasuk yang bangun di sini semua itu tamu semua ya. Iya, dari pemerintah pun belum pernah istilahnya peduli membangun sini. Tamu semua, termasuk ini bangun paping yang baru-baru belum selesai ini ya tamu semua. Dari Jakarta, Surabaya, termasuk wihara itu, termasuk siapa itu pura itu ya, donatur dari Bali, dari mana-mana banyak Pak ya. Iya. Oke, siap. Saya juga kenapa saya tertarik untuk mendokumentasikan ya karena itu tadi Pak. Ada info-info yang menyimpang. Saya itu ingin cari tahu, nggak mungkin deh ini. Orang mungkin nggak mungkin pesugihan ini nggak mungkin. Makanya itu tadi yang kami meluruskan selaku juru sini, meluruskan berita-berita yang tidak benar tadi. Jadi orang supaya tidak takut datang ke Gunung Kawi, tumbal ini gitu. Akhirnya kan orang yang mau berziarah ke sini tuh keringin ngeri. Pakai tumbal anak, pakai tumbal apa gitu. Katanya di sini cari uang gaib. Pelihara tuyul yang tidak ada. Ya kita cuma berdoa sesuai agamanya masing-masing. Betul. Insya Allah sama Gusti Allah ada yang sukses lancar lah gitu. Kebetulan mereka itu ada hasil. Pak, terima kasih. Ini sudah pertanyaan terakhir saya tadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin lain kali saya bisa kesini lagi dan untuk mendokumentasikan yang kedua, mungkin dengan hal yang berbeda lagi. Iya ya, apa. Nanti Bapak kalau bisa meneruskan mau mutu-mutu di belakang dapur. Enggak apa-apa Pak ya? Kamu enggak apa-apa. Sudah. Oke. Ceritanya ya gitu tadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian dulu dari saya. Saya mau keliling ke belakang dulu Pak ya. Enggak apa-apa Pak ya. Matur nuwun Pak. Teman-teman, tadi barusan sudah menggali informasi tentang Keraton Gunung Kawi tersebut ya, yang faktanya bukan untuk pesugihan tapi karena memang dari peziarah yang memberikan atau membawakan
Ya atas kepercayaannya sendiri-sendiri lah teman-teman. Oke, ini langsung kita naik. Itu pesanggrahan ya. Oh, Eyang Tunggalwati. Langsung ke pesanggrahannya Eyang Tunggalwati ya teman-teman ya. Itu ada patung kuda 2 di atas. Oke, mantap. Itu pura. Oke, mantap. Kuburannya Eyang Tunggalwati. Oke. Guys, ini pertama kali saya kesini. Oke, langsung. Mantap. Ya, assalamualaikum. Sewu nggih, Mbah. Oke, nun sewu. Saya mendoakan boleh? Boleh, Pak. Oke. Ini Tunggalwati dan yang di sebelah sana teman-teman. Ini adalah yang Tunggal Manik. Jajah Diningrat. Oke. Oke, masih naik lagi guys. Oke. Terus awas licin ya. Pak, ngapunten sewu. Oke. Nggih, Pak. Niki enten anu. Oh. Nggih. Niki napa, Pak? Niki dapat topo di sini nih. Pendok kalian. Keren. Mantap. Yang paling tua itu bawah itu sudah ada paling lama sekali di bawah itu. Oh, ini pura Balinya baru dibangun. Ini baru dibangun yang paling tertua itu. Oh, itu yang ada. Oh, itu dulu ada kayu besar jauh kena angin itu roboh. Udah tua. Oke. Mantap guys. Itu seperti tamu-tamu ada juga di situ tadi, tamu-tamu itu ada. Nah, berdatang tamu sembahyang mengunjung masuk. Oke. Mantap. Oke. Ini bagus bangunannya juga, Pak. Bagus ini. Iya, ini tamu yang bangun yang sudah berhasil dari sini, yang sudah sukses. Oh gitu, Pak. Iya. Nggak lupa. Iya, makanya itu tempat istirahatnya juga ada, itu masjid ada. Ada juga ya masjidnya. Oh iya, ada masjid. Lengkap Sini semua. 5 agama masuk semua. Dari Jakarta, macam-macam internasional keraton ini. Ya itu tadi bilang Pak Jirkunji tadi paling tertua di keraton pusat Gunung Kayu ini.
Jadi kalau kita mau ke Gunung Kawi ini udah perangannya Gunung Kawi. Oh iya Pak. Udah paling tertinggi ya. Sesepuh ya Pak ya, ibaratnya ya. Sesepuhnya sini. Gitu. Oke. Jadi orang dari mana saja internasional dari sini semua. Dari sini semua. Ya. Oke. Siap. Itu Bali yang tertua apa? Yang paling tertua ini. Itu nggih. Keraton apa namanya itu Pak? Pura ya? Ini pura ini. Nah, ini yang paling tua ini. Ini paling tua. Iya. Tahun berapa? Waduh, ini paling lama sekali pokoknya ini. Paling lama sekali kan. Apa yang mendirikan ini orang Bali juga? Iya, gimana? Bali juga ini. Oh, dari Bali ya. Iya. Kalau yang itu beda kan? Ya, itu yang beda, barusan itu. Aja itu. Oh. Kalau ini udah berapa Ratus tahun? Iya, berapa ribu tahun nih? Iya. Wah, Berapa tetap. oke, guys. Mantap. Kemana lagi? Udah, nggak ada lagi. Ya, ada bawah. Di bawah. Sana ya. Ada lagi di bawah. Ada kuburan. Oke. Ada kuburannya. Cek kulo harap ngasih. Pak enten rezeki kayaknya dengan